Majelis Guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Ibu Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berbahagia. Baiklah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT sehingga dapat bertatap muka secara online di Google Meet ini dalam rangka rapat mengenai permasalahan siswa kelas 8 yang bernama Angelita. Nah, selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya wakil kepala sekolah di mana saya akan membawa acara pertemuan ini. Sebelum memulai rapat ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kepala sekolah kita untuk menyampaikan kalimat pembuka sepatah dua patah kata untuk pembukaan rapat kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Kepsek saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kiki Saputra. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan guru yang sudah ikut bergabung di Google Meet ini. Di sini kita akan membahas siswa kita yang bermasalah, yaitu Angelita. Banyak rumor guru yang mengatakan bahwa Angelita sering menggunakan aksesoris maupun bermake up, baik itu saat belajar, dan itu sudah dilakukannya berulang-ulang kali. Banyak guru yang menemui saya dan membicarakan hal ini. Maka dari itu saya selaku kepala sekolah mengajak diskusi di forum Google Meet ini guna membahas siswa kita tersebut. Untuk itu, supaya tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada guru-guru menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepsek yang telah mengawali pembukaan forum di Google Meet ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dinda selaku guru IPA kelas 8B. Kepada Ibu Dinda menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan siswa kali ini. Kepada Ibu Dinda disilakan. Baik, terima kasih Pak Kiki. Saya selaku guru IPA di kelas 8B mengenai Angelita ini sebenarnya tidak ada larangan remaja menggunakan make up asal sesuai dengan situasi dan kondisinya. Namun si Angelita ini selalu menggunakan make up berlebihan di kelas saya. Menurut saya itu tidak baik lagi karena sekolah bukan tempat yang tepat untuk berdandan. Apalagi saya selalu melihat Angelita ini memakai seperti pensil alis, maskara hingga lipstik dengan warna yang merona. Bahkan saat saya menanyakan adakah siswa yang ingin ditanyakan tentang materi siswa kita Angela ini malah menanyakan beli di mana lipstik yang saya pakai ini. Nah, saya takutnya karena sikap dia yang sering menggunakan makeup berlebihan tersebut dan susah dinasihatkan, takutnya ia akan membawa dampak buruk ke siswa yang lain. Dan bisa jadi nanti dia punya kawan atau yang lain ikut-ikutan bermakeup saat proses belajar juga. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan mengenai si Angelita ini selama pelajaran IPA dengan saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dinda selaku guru IPA di kelas 8B. Berdasarkan yang Ibu Dinda katakan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa siswa kita Angelita ini sering menggunakan make up berlebihan. Ini tentu sangat tidak baik dan akan berdampak buruk juga. Ada siswa yang meniru perilaku tersebut kan. Nah, baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan bagaimana pendapat Ibu Raja Nur Ahadiah selaku guru IPS di kelas 8B. Kepada Ibu dia, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kiki. Memang benar apa yang dibilang Ibu Dinda selaku guru IPA. Di pelajaran IPS pun dia seperti itu juga. Kadang yang lebih parah, ia membawa perhiasan seperti emas ke sekolah. Menurut saya Pak, itu bisa membuat teman yang tidak memilikinya menjadi iri. Dapat menjadi sasaran perampok dan bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar karena terlalu sibuk dengan perhiasannya Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak, terima kasih. Sama-sama. Dari penjelasan Ibu dia ternyata bukan hanya bermake up juga ya,
ternyata membawa aksesoris ke sekolah juga. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat Ibu Tuti selaku guru bahasa Inggris. Kepada Ibu Tuti, saya silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Kiki. Oke, jadi di sini saya sependapat dengan Ibu Dinda dan juga Ibu Dia. Memang benar seperti itu. Soalnya saat belajar bahasa Inggris, saya lihat kalau dia itu sering membaca, bahkan nggak segan-segan dia mengoleskan lipstiknya saat kelas saya sedang berlangsung. Oke, terima kasih ya Ibu Tuti. Ternyata Angelita memakai make up dan membawa barang berharga seperti emas ke sekolah. Menurut saya, ini perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan, ya Bu, Pak. Karena ini akan berdampak bagi siswa lain juga. Dan siapa yang tahu, jika siswa lain menjadi ikutan, seperti dia juga. Nah, baiklah, bagaimana dengan Ibu Isna selaku guru matematika? Bagaimana perilaku Angelita atau sikap Angelita selama mengikuti pelajaran matematika dengan Ibu? Kepada Ibu Isna, silakan. Bu Isna? Ya. Ya, silakan Bu. Halo Bu, suaranya anmet Bu. Halo. Mungkin Ibu Isna karena jaringan ya. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Isna. Jaringannya putus ya, kurang bagus. Halo. Nah, Ibu, silakan. Apakah sudah mendengar suara saya? Sudah, Bu. Oke, saya ulangi aja ya Pak Kiki. Mohon maaf ya Ibu-Ibu dan Bapak karena jaringan saya. Ya Bu. Ia saat belajar matematika, ia juga bertindak semaunya saja, seolah-olah tidak di lingkungan sekolah. Kadang dia pura-pura izin ke WC, padahal teman kelasnya ada yang melapor ke saya bahwa Angelita ke WC itu hanya untuk berdandan saja. Secara tidak langsung akan mengganggu pemahaman dia dalam proses belajar karena dia terobsesi dengan penampilannya yang tak sesuai sebagai siswa. Dari saya Pak, saya kembalikan kepada Bapak Kiki. Terima kasih Bu Isna. Baik, berarti saat pelajar matematika ya, ia ke WC ya Bu, hanya untuk berkaca-kaca. Sungguh miris rasanya mendengarkan siswa kita ada yang seperti itu. Semua guru, bagaimana? Saya juga ingin bertanya kepada Pak Syahrul selaku guru bahasa Indonesia. Apakah sependapat dengan semua guru yang ada di sini? Baik, sebelumnya mohon maaf ya guru-guru semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Syahrul belum bisa lagi untuk hidupin kameranya karena lagi di sini lagi kendala jaringan. Baik, saya sangat sependapat gitu dengan Bapak Ibu semuanya yang telah banyak menyampaikan pendapatnya. Jadi karena saya selaku guru bahasa Indonesia di sini,
saya juga pernah melihat si Angelita ini, dia memakai penampilan yang berlebihan, yang mana tidak baiklah dipandang, seperti mengenakan perhiasan atau pakaian yang mana dia menunjukkan lekak tubuhnya gitu. Dan menurut saya itu akan menarik perhatian gitu oleh laki-laki lain untuk memandangnya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih pada Pak Syarul. Karena semua guru sudah mengembangkan pendapatnya tentang siswa kita yaitu Angelita. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pendapat Ibu kepada Ibu Ina Anggreni. Saya silakan. Oke, terima kasih kepada para guru semuanya telah menyampaikan pendapatnya mengenai siswa ini. Sebenarnya menurut saya pribadi, atau dipindahkan saja, karena takutnya ia akan membawa dampak buruk terhadap temannya yang lain. Bayangkan saja, bagaimana jika sekolah kita memiliki siswa yang banyak, yang suka menor, yang tidak seperti siswa. Tentu akan mencoreng nama baik siswa kita. Dan menurut saya, si Angelita ini, kalau sekali mungkin bisa dimaafkan. Tetapi kalau sudah sering rasa, kita perlu mengambil keputusan untuk mengeluarkan dia dari sekolah. Tetapi sebelum saya mengambil keputusan akhir, saya ingin dengar bagaimana pendapat dari guru BK sekolah kita. Silakan Ibu Indah. Kepada Indah, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Bina. Iya, apakah sudah mendengar suara saya? Sudah, Bu Indah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo, Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mendengar keluh kesah yang Bapak Ibu guru rasakan dalam kelas mengenai siswa kita itu, yaitu Angelita. Memang Angelita sudah keterlaluan karena melanggar peraturan sekolah seperti memakai aksesoris berlebihan, terus-menerus dan tidak mau berubah. Akan tetapi Bu, saran saya jangan dulu Bu untuk dikeluarkan Angelita ini dari sekolah. Waktu yang telah ia lalui belajar di sekolah kita ini Bu, tidak sedikit waktu yang telah dijalanin belajar di sekolah ini. Saya minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru semua untuk kasih kesempatan sekali lagi kepada Angelita ini. Biarkan saya melakukan konseling dulu dengannya Bu. Berikan dia waktu dan juga kasih saya waktu untuk mencari tahu dulu apa penyebab utama dia selalu berpenampilan berlebihan saat belajar. Jadi Bu, saran saya izinkan anak ini untuk tetap belajar di sekolah ini. Dan saya akan mencoba melakukan konseling dulu dengan Angelita. Dan semoga yang kita harapkan baik hendaknya, semoga Angelita bisa berubah. Dan biar saya cari tahu dulu Bu, kenapa dia selalu berpenampilan tidak selayaknya seorang siswa. Jangan dia keluarkan dulu Bu. Kasih kesempatan dulu untuk saya mengkonselingnya Bu. Tolong beri saya waktu agar saya bisa merubah mindset Angelita, dan saya juga akan memberikan informasi konseling individu, dan bila perlu saya meminta dan orang tuanya dengan melakukan kunjungan rumah. Jadi saya mohon kepada Ibu beri saya waktu agar saya bisa mengkonseling Angelita Bu. Sekian Bu. Oke, baik. Apa yang disampaikan Ibu Indah itu benar, Ibu Bapak Guru semuanya. Beliau berhak untuk mengkonseling anak ini terlebih dahulu. Jadi, kita tidak boleh mengeluarkannya langsung
langsung begitu saja. Biarkan kita masih kasih kesempatan kepada Ibu Indah untuk mengkonseling anak ini. Bagaimana dengan guru lainnya? Sepakat? Sepakat Bu, sangat bersepakat. Saya setuju Bu, silakan kepada Ibu Indah sebagai selaku guru BK untuk mengkonselingnya. Baiklah Bu. Oke, baiklah guru-guru semua. Hasil kesepakatan kita hari ini, kita berikan kesempatan untuk Ibu Indah mengkonseling siswa kita yang bernama Angelita, kelas 8B terlebih dahulu. Biar Ibu Guru BK mencari tahu dulu apa sebabnya anak ini selalu mencontek di kelas. Walaupun ia sudah berulang kali mencontek, namun kita sebagai guru harus ada toleransi. Dan untuk itu saya berharap ada hasil yang memuaskan setelah dikonseling oleh Ibu Indah. Nanti hasil setelah dilakukan konseling, silakan Ibu Indah berikan informasinya kepada saya nanti ya. Baik, terima kasih kepada Ibu semuanya. Jadi inilah rapat kita pada hari ini di Google Meet. Kita akan memberikan kesempatan dahulu kepada siswa kita Angelita untuk dikonseling oleh Ibu Indah selaku guru BK. Kita tidak bisa mengeluarkannya langsung begitu saja. Sama-sama kita doakan semoga siswa kita ini tidak ada lagi penampilan seperti sebelumnya, agar sekolah kita menjadi sekolah yang mempunyai murid-murid yang unggul. Baik, Ibu Kepala Sekolah, mari kita cukupkan rapat kita pada hari ini sampai di sini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan rapat di Google Meet. Terima kasih semua guru yang sudah mengeluarkan pendapatnya dan sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga ada hasil yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.